Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya lancar, melimpah dan berkah. Apabila memiliki hutang, seluruh hutang-hutangnya dibantu dilunasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala hajatnya, cita-citanya, dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Zikir HZ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang amat tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud adalah amalan para orang-orang alim terdahulu. Bersyukur bagi kita yang diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan sholat isya, dengan kondisi sesudah tidur meskipun hanya sebentar. Sholat tahajud dapat dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal tidak terbatas. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir, yakni selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan sholat tahajud adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai sholat tahajud ini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang bertanya, surat apakah yang dibaca ketika melaksanakan sholat tahajud setelah membaca surat Al-Fatihah. Bacaan surat pendek sholat tahajud juga tak ada bedanya dengan sholat lainnya. Namun, terdapat bacaan surat pendek sholat tahajud seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja bacaan surat pendek sholat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Sahabat yang dirahmati Allah, kriteria utama surat yang dibaca Rasulullah adalah surat-surat yang ringan. Ukuran surat yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang. Membaca surat pendek yang ringan ini seperti difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3 malam, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu Allah menetapkan ukuran malam dan siang
Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itulah, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, dalil inilah yang menjadikan Rasulullah SAW memilih surat-surat yang ringan untuk dibaca ketika sholat tahajud. Inilah 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, surat An-Nas, yang arti keseluruhannya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Lalu surat yang kedua, surat Al-Falaq, yang arti keseluruhannya adalah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan sihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Surat yang ketiga, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu serupa dengan keseluruhan Al-Quran, sehingga membaca surat Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Semua dari kita, semua pasti sudah hafal surat ini. Artinya, katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Kemudian yang keempat, surat Al-Humazah. Surat ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Adapun arti dari surat ini adalah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutomah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutomah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat di atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 surat pendek yang dianjurkan Rasulullah SAW. Dengan mengetahui hal ini, itu artinya kita ingin memperbaiki sholat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan setiap hambanya yang ingin mendekatkan diri padanya. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.